Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 6 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Silahkan Ibu Maya. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini 6 Oktober 2021 dengan judul Dengan Menjadi Satu Sebagai Anak-anak Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita jarang menemukan dua orang yang persis sama di antara manusia dan juga di antara hal-hal di dunia ini. Ada keanekaragaman. Kesatuan dalam perbedaan di antara anak-anak Allah, perwujudan kasih dan kesabaran meskipun ada perbedaan sifat, adalah kesaksian bahwa Allah mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kesatuan yang ada antara Kristus dan para muridnya tidak menghancurkan kepribadian keduanya. Dalam pikiran, dalam tujuan, dalam karakter, mereka adalah satu, tetapi tidak secara pribadi. Dengan mengambil bagian dalam Roh Allah, menyesuaikan diri dengan hukum Allah, manusia menjadi bagian dari kodrat ilahi. Kristus membawa para muridnya ke dalam persatuan yang hidup dengan dirinya dan dengan Bapa. Melalui kerja Roh Kudus dalam pikiran manusia, manusia menjadi sempurna di dalam Kristus Yesus. Persatuan dengan Kristus membangun ikatan persatuan dengan satu sama lain. Kesatuan ini adalah bukti paling meyakinkan bagi dunia tentang keagungan dan kebajikan Kristus dan kuasanya untuk menghapus dosa. Kuasa kegelapan hanya sedikit memiliki peluang terhadap orang-orang percaya yang saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi mereka, yang menolak untuk menciptakan pengasingan dan perselisihan, yang berdiri bersama, yang baik hati, sopan, dan berhati lembut, menghargai iman yang bekerja dengan kasih dan memurnikan jiwa. Kita harus memiliki Roh Kristus, atau kita bukan milik Kristus. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semakin dekat persatuan kita dengan Kristus, semakin dekat persatuan kita dengan satu sama lain. Perselisihan dan ketidakpuasan, keegoisan dan kesombongan berusaha untuk dominan. Ini adalah buah dari hati yang tidak bersatu, terbuka untuk menerima musuh jiwa. Setan bersukacita ketika dia bisa menabur benih pertikaian. Dalam kesatuan ada kehidupan, kekuatan yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini adalah kabar sukacita bagi kita. Sebab kita manusia yang berdosa dapat kembali menjadi anak-anak Allah. Dan itu hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Benarkah Yesus adalah anak Allah? Renungan hari ini dikutip dari 6 sumber yang berbeda. Salah satunya adalah manuskrip 111 tahun 1903. Mari kita baca paragraf 3 dan 5. Penulis kata-kata ini dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah satu dengan Bapa. Kristus disebut firman,
Dia adalah anak sulung Bapa. Oleh Dia, Allah telah berbicara kepada kita pada zaman akhir ini. Dengan jelas pada tahun 1903, Nyonya White menuliskan bahwa Yesus adalah anak sulung Bapa. Melalui Yesuslah Bapa berbicara kepada kita di zaman akhir ini. Kemudian dalam paragraf 5, Nyonya White lanjutkan. Allah adalah Bapanya Kristus, dan Kristus adalah anaknya Allah. Kepada Kristus telah diberikan kedudukan yang mulia. Dia telah dibuat setara dengan Bapa. Semua dewan Allah terbuka untuk anaknya. Kembali, masih dalam tahun 1903, Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya Yesus, dan Yesus adalah anaknya Allah. Dan setara dengan Bapanya karena kepada Yesus telah diberikan kedudukan yang mulia. Yesus dibuat setara dengan Bapanya oleh kedudukan yang mulia tersebut. Lalu, semua dewan Bapanya terbuka bagi Yesus. Ini kebenaran yang penting dipahami oleh umat Allah. Kenapa? Sebab gereja Advent yang sekarang ini telah mengajarkan doktrin Trinitas kepada umat-umat Allah dan mengatakan bahwa Yesus muncul bersamaan dengan Bapa dan karenanya Yesus setara dengan Bapa. Sementara Roh Nubuat menyatakan yang berbeda. Roh Nubuat dengan jelas berkata bahwa Yesus adalah anak sulung Bapa dan kepada Yesus diberikan kedudukan mulia, dan karenanya Yesus dibuat menjadi setara dengan Bapanya. Memahami kebenaran Roh Nubuat ini menolong kita mengerti tentang kesatuan Bapa dan anaknya. Sebab masih dalam artikel yang sama, Nyonya White menyatakan, manuskrip 111 tahun 1903 paragraf 7 dan 8 berkata, di sini sekali lagi dibawa untuk melihat kepribadian Allah dan anak, menunjukkan kesatuan yang ada di antara mereka. Kesatuan ini dengan jelas dinyatakan dalam doa Kristus yang dicatat dalam Yohanes pasal 17. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah kebenaran tentang kesatuan Bapa dan anaknya, yaitu Bapa di dalam anak dan anak di dalam Bapa. Dan kesatuan ini menjadi patron agar kita semua menjadi satu, yaitu dengan menerima Bapa dan anak di dalam kita. Hanya ada 3 pihak yang disebutkan dalam doa Yesus ini, yaitu Bapa, Anak, dan para murid. Lalu bagaimana dengan Roh yang disebut penghibur? Masih dalam tahun yang sama, yaitu tahun 1903, Nyonya White menuliskan, manuskrip 1, 1903, paragraf 13, berkata, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa, dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, bukan Allah Roh. Itu sebabnya dalam doanya, Yesus hanya menyebutkan tentang Bapanya, dirinya, dan para muridnya. Yesus tidak perlu sebutkan tentang Roh yang adalah Sang Penghibur, sebab itu adalah dirinya sendiri, yaitu Rohnya Kristus itu sendiri. Sebab oleh kehadiran Rohnya lah persatuan itu terwujud. Bapa tinggal di dalam anaknya oleh kehadiran Rohnya Bapa yang kudus. Demikian juga Yesus tinggal dalam para murid dan kita semua oleh kehadiran Rohnya Kristus yang kudus yang disebut penghibur. Itu sebabnya renungan hari ini mengutip dari manuskrip 111 tahun 1903 paragraf 9 yang berkata, kesatuan yang ada antara Kristus dan para muridnya tidak menghancurkan kepribadian keduanya. Dalam pikiran, dalam tujuan, dalam karakter, mereka adalah satu, tetapi tidak secara pribadi. Kesatuan antara Bapa dan anaknya tidaklah menghancurkan kepribadian masing-masing, dan itulah pola kesatuan kita dengan Yesus.
Yesus bersatu dengan kita oleh kehadiran Roh-Nya dan itu tidak menghancurkan kepribadian kita. Dan bila kita sudah bersatu dengan Kristus, apa yang terjadi kemudian? Menjadi putra dan putri Allah halaman 296 paragraf 2 atau manuskrip 111 tahun 1903 paragraf 9 berkata, Kristus membawa para muridnya ke dalam persatuan yang hidup dengan dirinya dan dengan Bapanya. Bila kita bersatu dengan Kristus, maka persatuan dengan Yesus tersebut membawa kita bersatu dengan Bapanya. Sebab memang Bapa di dalam Anak. Karena saat kita menerima Kristus tinggal di dalam kita, maka Bapa pun tinggal di dalam kita melalui kehadiran Anaknya yang disebut Immanuel. Kemudian, apalagi yang terjadi? Masih dalam paragraf yang sama, Nyonya White lanjutkan, yang berbunyi, persatuan dengan Kristus membangun ikatan persatuan dengan satu sama lain. Inilah pentingnya bersatu dengan Kristus anak sulung Bapa. Kita menjadi bersatu dengan Bapa dan juga kita menjadi satu dengan sesama murid Yesus. Di dalam Yesus kita bersatu menjadi anak-anak Allah. Karenanya jangan bingung dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa yang dikaruniakan kepada anaknya dan melalui anak Allah dikaruniakan kepada kita dan yang disebut Roh Kristus atau penghibur. Karenanya penting sekali untuk kita memiliki Roh Kristus ini. Sebab itulah yang menyatukan kita dengan Kristus, dan bila kita bersatu dengan Kristus, maka kita bersatu dengan Bapa, serta dengan sesama. Itu sebabnya renungan hari ini mengutip dari sumber berikutnya, yaitu manuskrip 103 tahun 1902 paragraf 11, yang berkata, kita harus memiliki Roh Kristus atau kita bukan milik Kristus. Kalimat ini dikutip dari Roma 8 ayat 9. Dan masih dalam pasal yang sama, mari kita baca ayat 15 yang berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dikatakan ada roh yang menjadikan kita anak Allah. Dan roh tersebut mempunyai seruan yang khas, yaitu ya Aba, ya Bapa. Roh siapakah yang mempunyai seruan yang khas ini? Paulus yang sama menjawab dalam Galatia 4 ayat 6 yang berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan seruan roh dalam Roma 8 ayat 15 sama dengan yang dalam Galatia 4 ayat 6. Inilah pentingnya kita memahami dengan benar tentang anak Allah. Roh yang menjadikan kita anak-anak Allah adalah rohnya Yesus. Itu sebabnya Paulus berkata, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Anak Allah adalah Yesus, maka roh yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus, atau yang disebut juga Roh Kristus. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat adopsi. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya. Dengan menerima kehadiran Roh Kristus di dalam hati kita, maka kita dapat berseru memanggil Allah Bapa dengan panggilan yang sama dengan Yesus, yaitu ya Aba, ya Bapa. Dari kebenaran Alkitab dan Roh Nubuat ini jelas bahwa doktrin Trinitas berbahaya. Mengapa? Karena doktrin Trinitas mengajarkan bahwa yang tinggal di dalam hati saudara adalah oknum lain yang bukan Yesus, yang disebut Allah Roh. Karenanya, Allah Roh itu bukanlah Roh Kristus. Nah, jika saudara menerima Allah Roh dalam hati saudara, diadopsi menjadi anak siapakah saudara? Sudah pasti bukan menjadi anak Allah. Kenapa? Karena untuk menjadi anak Allah, roh yang Bapa suruh ke dalam hati kita adalah roh anaknya, yaitu Roh Kristus. Artinya, untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus tinggal di dalam Kristus, yaitu dengan menerima kehadiran Roh Kristus terus-menerus. Semoga saudara melihat bahayanya doktrin Trinitas dan tentukan pilihan saudara.
Sebab ini bukan permainan, tetapi ini tentang hidup dan mati. Menjadi anak-anak Allah, kita harus tinggal di dalam Yesus, yaitu dengan menerima Roh Kristus, maka kita menerima hidup yang kekal. Lalu, apa yang terjadi jika kita berada di luar Yesus? Kering, dikumpulkan orang, siap untuk dibakar, binasa. Nah, jika saudara menerima Allah Roh dalam hati saudara, apakah itu artinya saudara tinggal di dalam Yesus atau tinggal di luar Yesus? Menerima Allah Roh, saudara sudah pasti tinggal di luar Yesus, sebab Allah Roh bukanlah Roh Kristus. Ingat kutipan berikut ini dalam Signs of the Times Maret 23 tahun 1888 paragraf 5 yang menjelaskan, "Tinggallah dalam aku" adalah kata-kata yang sangat penting. Tinggal di dalam Kristus berarti suatu iman yang hidup, yang sungguh-sungguh, yang menyegarkan, yang bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Perhatikan, itu berarti menerima Roh Kristus secara terus-menerus, kehidupan penyerahan tanpa pamrih untuk pelayanannya. Di mana ada persatuan ini, pekerjaan baik akan muncul. Kehidupan pokok anggur akan memanifestasikan dirinya dalam buah harum pada ranting-rantingnya. Pasokan kasih karunia Kristus yang terus-menerus akan memberkati Anda dan membuat Anda menjadi berkat, sampai Anda dapat berkata bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Tinggal di dalam Kristus artinya menerima Roh Kristus secara terus-menerus. Dan bila kita sudah memiliki Roh Kristus secara terus-menerus dalam hidup kita, maka kita dapat berkata seperti Paulus, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Kristus tinggal di dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya sendiri, yaitu Roh Kristus. Pilihan hanya ada dua, saudaraku dalam Tuhan. Kita baca dalam Review and Herald Juni 10 tahun 1890 paragraf 2 yang berkata, "Ada dua roh di dalam dunia ini, Roh Kristus dan Roh Antikristus. Dan ingat bahwa Roh Kristus itu bukanlah Allah Roh." Silakan saudara renungkan. Adalah doa kami agar saudara memilih Roh Kristus. Sebab oleh Roh Kristuslah kita menjadi anak-anak Allah dan mempersatukan kita dengan Kristus, dengan Bapanya, dan dengan sesama umat percaya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran penting pagi hari ini. Ini tentang hidup dan mati. Tentang siapa yang kami pilih agar kami menjadi anak-anak Allah. Dan hanya satu caranya, yaitu dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami, oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus secara terus-menerus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.